Udah 8. Iya, tukang lah di dia. Yang saya nak ke tukang. Yang saya nak ke tukang. Nah, Itu. Selamat sore sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Saya ingin intermezzo dulu sebentar. Jadi kalau misalkan sahabat rumah GWF japri ke kontak yang ada di video ini, ada di pojok bawah dan ada di deskripsi juga. Nah itu tuh japri langsung ke saya sendiri. Oh ya, perkenalkan saya Deriana, owner dari rumah GWF. Jadi saya nggak pakai admin, artinya ya sahabat rumah GWF japri itu langsung komunikasi dengan saya. Jadi kenapa seperti itu ya, banyak hal yang memang saya pertimbangkan karena sahabat rumah GWF banyak yang bertanya lain sebagainya terkait tentang pemesanan bibit ataupun bagaimana cara penanaman dan lain sebagainya, terkait tentang produksi, pokoknya macam-macam. Artinya kalau pakai admin ya, kalau belum menguasai ya repot juga. Akhirnya dengan keterbatasan saya juga, saya inisiatif. Jadi japrinya itu ya ke nomor WhatsApp saya sendiri. Oke sobat rumah GWF, hari ini saya akan membahas terkait tentang rumput Guatemala. Jadi yang di belakang saya ini adalah rumput Guatemala. Dan saya akan menyampaikan secara singkat karena hal ini sebenarnya sudah saya sering sampaikan terkait tentang rumput Guatemala. Kalau misalkan untuk cara pola penanaman itu sama saja dengan rumput lainnya, mau ditidurkan ataupun dimiringkan. Tapi kalau saya sendiri memilih dimiringkan, dan sebelumnya ini tuh pernah saya bikin video pas waktu awal-awal untuk dijadikan sampel ataupun percontohan tentang penanaman rumput Guatemala. Namun terhapus, jadi tidak sempat saya upload. Ya nanti insya Allah kedepannya saya akan bikinkan lagi terkait tentang cara penanaman rumput Guatemala. Jadi perlu diketahui juga bahwa rumput Guatemala ini sebenarnya secara kandungan PK lumayan cukup tinggi, tetapi secara pertumbuhan agak lambat dibandingkan dengan rumput yang lain. Nah sahabat rumah GWF, ini adalah rumput si Guatemala. Kurang lebih untuk tingginya ini sekitar 150 cm adalah. Berarti 1,5 meter. Dan ini dari pemanenan. Jadi bukan dari panen pertama ya, ini dari pemanenan sampai setinggi ini 2 bulan lebih. Kalau 3 bulan belum, tapi ini 2 bulan lebih. Dan itu pun pas waktu bulan November itu secara intensitas hujan cukup tinggi. Artinya sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan rumput Guatemala ini. Dan kalau misalkan udah seperti ini udah sangat maksimal banget. Artinya rumput kalau udah tumbuh ya tinggal kita bagaimana secara bijak untuk memberi pupuk ataupun perawatan, cara pemanenan, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan untuk pemupukan, ini Guatemala ini terbilang cukup rumput yang tidak terlalu manja secara pemupukan, tapi manja secara pertumbuhan. Nah pokoknya repot, makanya sering saya sampaikan ke sahabat rumah GWF, misalkan ada yang pengen pesen 5.000 batang. Itu kalau dengan jumlah skala besar untuk rumput Guatemala itu sering saya sampaikan lebih baik cek dulu ataupun cari tahu dulu tentang rumput Guatemala ini dari segi kekurangan dan kelebihan, karena kalau dibudidayakan secara banyak itu kasihan karena lambat, tapi kalau udah tumbuh itu udah sangat mantap, pokoknya rumput yang sangat jos. Dan banyak yang bertanya, kok rumput Guatemala saya gak seperti itu, atau gak bagus, atau pendek, atau daunnya kuning, gak hijau, gak lebat. Nah itu tuh kita harus bijak secara pemupukan ataupun perawatan. Oke, untuk tinggi sekitar 1 meter lebih, ini kurang lebih ada usianya sekitar 2 bulan lebih. Ya artinya kalau sahabat rumah GWF pengen mencoba menanam rumput Guatemala, itu untuk pemesanan minimal 250 batang ya, rumput Guatemala ini. Untuk harga saya dijual di 600 per stek ataupun 600 per batang. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.